Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas lagi tentang matematika untuk SMA tema kelas 11, uji pemahaman statistika regresi, halaman 172 sampai 173, bagian A, nomor 1 sampai 5, penerbit buku Erlangga dan pengarang buku BK Nurmandiri. Keberhasilan bukanlah tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang seberapa konsisten kita bangkit setelah setiap kegagalan. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkahmu, karena setiap tantangan yang datang adalah peluang untuk berkembang. Percayalah pada proses, nikmati perjalanan, dan teruslah berjuang meskipun rintangan menghadang. Ingat, kekuatan terbesar datang dari ketahanan dan keyakinan pada diri sendiri. Nonem. Nomor 1 ya, uji pemahaman bagian A. Pilihlah satu jawaban yang benar. Nomor 1, perhatikan diagram pencar berikut. Jadi ada penjam dengan sumbu X dan sumbu Y dan titik-titiknya ya. Hubungan antara nilai X dan Y pada diagram tersebut adalah apakah A hubungan linear positif, apakah B hubungan linear negatif, apakah C hubungan non-linear, apakah D hubungan kuadratik, ataukah E tidak ada hubungan. Kita jawab. Kita ambil kembali grafik diagramnya ya, dengan titik-titik yang ada sekitar berapa titik ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, sekitar 22an ya. Tapi kita akan mungkin mengambil beberapa saja. Ya, dilihat dari gambar berdasarkan letak titik-titiknya dengan peningkatan nilai X dan perubahan pada nilai Y pada ciri-cirinya. Ciri bahwa setiap peningkatan nilai X menyebabkan penurunan nilai Y. Ya, jadi kita ambil beberapa titik, misalnya titik ini ya sekitar 0,9 ya. Dia itu 8,9. Kemudian titik pertengahnya 1,5 ya. Kira-kira saja ya. 1,5 mendapatkan 7,5 dan 10. Nah, dan seterusnya ya sampai di sekitar 8,9 ini mendapatkan 0,9. Jadi dikatakan tadi bahwa setiap peningkatan nilai X menyebabkan penurunan nilai Y. Jadi kita bisa lihat dari titik-titik yang tadi saya sebutkan itu. Jadi semakin meningkat nilai X-nya, semakin menurun nilai Y-nya. Nah, persembahan tersebut bisa kita lihat di tabel. Yang kita ambil beberapa saja ya. Nah, dan 0,9 itu adalah 8,9. Bisa kita katakan seperti itu ya. Kemudian 1,9 yang ini ya menjadi sekitar 7,9 ya. Dan kemudian 2,9 yang ini kita ambilnya itu adalah 4,5 ya. Kemudian 4,1 yang ini ke 6,8 lah ya, persekitaran itu saja, bukan 6,7 atau 6,8. Jadi ini dikira-kira saja ya. Namun yang jelasnya adalah peningkatannya itu menyebabkan penurunan. Nah, lanjutkan lagi 4,9 atau 4,8 ini 4,9 lah. Itu sama dengan 4,1 dulu ya, sorry. 4,1 itu sekitar 6,8 lah ya. Jadi 4,1 di sini ada 6,8. Kemudian 4,9 ini ya. Kita ambil titiknya 4,9 sekitar 5,8. Jadi ini 4,9 ini 5,8 lah. Kemudian 5,9 ini ya, kita ambil 5,9 itu sekitar 3,8. Kemudian 6,3 itu berada di 1,5. Kemudian 7 di 2, kemudian 8,1 ini anggap ini menjadi 1,8 atau 1,9 ya. Kemudian 8,8 ini kita dapatkannya adalah 0,9. Jadi ini persekitaran saja, itu angkanya tidak pas ya, beda-beda 0,1 mungkin ya. Jadi diperkirakan saja. Yang jelas dari nilai-nilai
perubahan nilai X yang bertambah ini, ternyata perubahan nilai terjadi penurunan dari 8,9 pada saat dollar X-nya 8, sekitar 8,8 ya. Itu hasilnya adalah 0,9. Jadi saya ulangi sedikit bahwa dengan pertambahan nilai dari X 0,9, 1,9 sampai 4,1, 5,9, 7 sampai 8,8 itu perubahan nilai Y-nya itu cenderung menurun ya. 8,9, 1,9 sampai 3,8 ke 2,1 akhirnya sampai 0,9. Jadi di sini dengan peningkatan nilai X dan perubahan penilai dengan ciri-ciri bahwa peningkatan nilai X itu menyebabkan penurunan nilai Y. Jadi kita bisa tarik garis seperti ini, garis regresinya ini titik-titik di sekitar garis. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Sehingga jawaban yang benar B adalah linear negatif. Jadi kalau nilai negatif itu dari penurunan nilai Y ya, dengan peningkatan nilai X. Jadi modelnya seperti ini ya. Jadi pernah kita lihat pada saya terangkan ya di kelas bahwa tren positif itu kalau cenderung naik ke atas, sedangkan dengan peningkatan nilai X-nya maka nilainya juga meningkat. Kemudian untuk korelasi negatifnya itu dia linear negatifnya itu adalah dengan peningkatan nilai X maka terjadi penurunan nilai Y. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah bagian B, linear negatif. Selanjutnya nomor yang kedua. Diagram pencar yang menunjukkan korelasi korelasi positif antara X dan Y adalah apakah nilai Y gambar A atau gambar B, gambar C atau gambar D atau gambar E. Kita jawab. Berdasarkan gambar pada setiap pilihan adalah bagian gambar A menunjukkan korelasi penambahan nilai X menyebabkan nilai Y berkurang ya. Bisa kita lihat semakin X membesar maka nilai Y semakin menurun. Sehingga korelasi yang ada adalah korelasi linear negatif. Jadi kalau kita tarik garis bisa kita tarik di sini dia menuju ke bawah ya. Kemudian gambar B menunjukkan korelasi penambahan nilai X ya. Jadi kalau ada penambahan nilai X menyebabkan nilai Y bertambah. Jadi ini nilai Y bertambah sehingga korelasi yang ada adalah korelasi linear positif. Selanjutnya bagian C menunjukkan korelasi penambahan nilai X menyebabkan nilai Y berkurang kemudian bertambah sehingga korelasi yang ada adalah korelasi bukan linear ya. Jadi bukan linear ya, yang baru-baru kita belajar kan linear positif, linear negatif, kemudian tidak ada korelasi. Itulah jenis korelasi yang ada yang kita pelajari pada bab ini. Selanjutnya untuk bagian D, gambar ini menunjukkan tidak ada korelasi ya, titiknya sembarangan, tidak ada. Dikatakan bahwa semakin meningkat Y semakin meningkat nilai X maka semakin menurunkah atau meningkat, tidak ada, karena sembarang, kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun ya. Jadi tidak ada korelasi yang jelas. Jadi bagian D ini tidak korelasi jelas antara perubahan nilai X dan perubahan Y sehingga tidak mempunyai korelasi. Kemudian gambar E menunjukkan korelasi penambahan nilai Y X menyebabkan nilai perubahan nilai Y sehingga korelasi yang ada bukan korelasi linear karena ini bentuknya melingkar begini ya, bukan korelasi linear. Mirip dengan C ini dari turun kemudian meningkat, jadi berputar kalau di E. Maka yang menunjukkan korelasi positif itu jelas jawabannya B ya. Gambar yang menunjukkan korelasi penambahan korelasi positif ya. Bisa kita lihat korelasi positif itu adalah seiring dengan bertambahnya nilai X maka bertambah pula nilai Y ya. Jadi jawaban yang cocok adalah bahagian B, gambar bahagian B. Selanjutnya nomor yang ketiga. Berikut ini adalah diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara usia dan ukuran sepatu beberapa siswa SMA ya di Erlangga. Di sini pernyataan yang tepat sesuai tersebut adalah diagram tersebut menunjukkan korelasi positif, B diagram tersebut menunjukkan korelasi negatif. Kemudian gambar C tidak menunjukkan korelasi. Kemudian
D dianggap menunjukkan korelasi kuadratik dan E dianggap menunjukkan korelasi yang kuat. Kita jawab. Kita ambil dulu grafiknya. Dilihat dari gambar pada sumbu X sumbu Y, maka nilai X 19 memiliki sebanyak 4 buah. Kemudian nilai pada 16 3 buah. Kemudian X 6,5 itu menjadi 1 buah. Kemudian pada nilai X sama dengan 17 memiliki nilai 4 buah. Kemudian nilai X pada 18 memiliki Y sebanyak 3 buah. Jawabannya ini tersebut tidak menunjukkan adanya korelasi ya. Karena setiap usia itu ada kadang 4 ukuran sepatu ya, tergantung mungkin gemuk tingginya seseorang. Kemudian pada 16 ada 3, sedangkan justru ke 16,5 nilai 16,5 tahun itu cuma 1. Kemudian 17 tahun itu ada 4 dan 18 tahun itu ada 3. Sebenarnya ada di sini 17 tahun ya, 17,5 itu adalah 1 juga. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu korelasi linear ataupun korelasi yang lain seperti korelasi kuadrat ya, ataukah korelasi lingkar ataukah korelasi yang lain ya. Yang jelas korelasi linear tidak mungkin terjadi. Sehingga jawaban yang cocok di sini diagram tersebut menunjukkan tidak ada korelasi karena tidak ada persamaan linear yang bisa mewakili keseluruhan titik-titik yang ada di sini. Jadi itulah alasannya kenapa dikatakan diagram tersebut tidak ada korelasi. Selanjutnya nomor yang keempat. Berikut adalah diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara berat badan dan tinggi badan remaja. Pernyataan yang tepat yang sesuai dengan diagram adalah A. Berat badan cenderung bertambah sesuai dengan penambahan tinggi badan. B. Berat badan cenderung bertambah sesuai dengan pengurangan tinggi badan. C. Berat badan cenderung berkurang sesuai dengan perubahan tinggi badan. D. Berat badan dan tinggi badan bervariasi sesuai dengan usia remaja. E. Hubungan antara berat badan dan tinggi badan tidak pasti. Kita jawab. Kita ambil kembali diagramnya, grafiknya. Di sini kita lihat hubungan antara berat badan dalam satuan kilogram dan tinggi badan dalam satuan sentimeter. Di sini ada beberapa data ya, titik-titik. Nah, dari sini kita masukkan ke dalam buat tabel nilai X tentang berat badan, kemudian nilai Y itu adalah tinggi badan dalam sentimeter. Nah, kita lihat bahwa pada saat 45 ya, ini hasilnya adalah 145. Kemudian untuk 48 155, ya 48 dianggap ini 4,48 ya. 155 di tengah sini. Kemudian yang 50 itu ini 160. Ada 51 itu 168. Begitu ya 55 160, 56 155, 60 ada 2 ya. 160 adalah 160. 60 kemudian 165. Kemudian 64 ada 168 yang anggap 64 ya, karena di sini 65 ya. 64 itu dianggapnya 168 ya, sekitar ini. Kemudian 66-nya itu dianggap 66. Suka dengan videonya? Like dong. Ini ya 66-nya itu sekitar 175 ya. Kemudian 68 itu adalah 160 dan 68 nya 175 kemudian 160 ya. Ini dua. Kemudian 69 itu 171 kita ambil 69 bagian sini 171. Kemudian di sini 176. Kemudian 70 itu 170 177 ya di sini. Kemudian dianggap ya, kemudian 176 itu ini berapa? 176 itu dianggap 175, 76 itu dianggap di bawahnya 175 itu ada 174. Jadi kelihatan cenderung naik. Nah, dilihat dari data-data tabel menandakan bahwa peningkatan nilai X atau berat badan menyebabkan peningkatan nilai Y atau tinggi badan.
maka terjadi korelasi positif yang artinya bahwa berat badan cenderung bertambah sesuai dengan pertambahan tinggi badan. Jadi bisa kita amati di sini pada saat nilai X-nya berat badannya 45 ya, itu nilai tinggi badannya adalah 145. Kembali kita tambah yang data yang lain, misalnya 64, dia itu ke 168, 69 ke 176, 70 177, kemudian 76 nya 174, jadi berkurang sedikit. Namun dari data yang ini kita bisa cenderung melihat bahwa ada kenaikan ya, lebih banyak naiknya daripada turunnya. Turunnya itu cuman sedikit ya, 174. Ini kenaikan, ini kenaikan, ini kenaikan. Ini juga ke 60 ke 55 juga kenaikan, 60 ke 68 juga kenaikan, 45 ke 55 juga kenaikan. Jadi hanya ini aja 177 ke 70 ke 76 itu turun, nilai Y-nya adalah turun 3, tapi itu hanya satu ya. Ataukah ada yang lain? 66 ke 8, 66 ke 68, 75 ke 60 ya. Ya, itu baru meningkat lagi ke 65, 71, 76, 77 ke 174. Jadi data-data ini bisa kita lihat tadi sesuai dengan apa yang tadi saya bacakan di sini adalah cenderung meningkat. Jadi terjadi korelasi positif yang artinya bahwa berat badan cenderung bertambah sesuai dengan pertambahan pertambahan tinggi badan. Atau pertambahan tinggi badan sesuai dengan berat badan, atau sebaliknya juga sama ya. Jadi bertambah tinggi badan bertambah juga berat, bertambah berat badan bertambah tinggi juga. Jadi sesuai searah ya. Dengan pertambahan berat badan maka bertambah juga tinggi badan, atau bisa kita katakan dengan pertambahan tinggi badan juga terjadi juga penambahan berat badan. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan jawaban yang cocok adalah berat badan cenderung bertambah sesuai dengan pertambahan tinggi badan. Itu bagian A ya. Selanjutnya nomor yang nomor yang kelima. Diagram pencar berikut menunjukkan hubungan luas antara wilayah dan kepadatan penduduk. Nah, bisa kita lihat di sini grafiknya. Jadi ini luasannya adalah luas jiwa, maksudnya kepada penduduk jiwa per kilometer bujur sangkar. Di sini luas wilayah kilometer bujur sangkar. Pernyataan tepat dengan diagram tersebut adalah apakah luas wilayah tidak mempengaruhi kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk selalu mengalami peningkatan. Jadi semakin luas wilayah kepadatan penduduk cenderung mengalami peningkatan. Apakah D semakin luas wilayah kepadatan penduduk cenderung mengalami penurunan, atau E semakin sempit suatu wilayah kepadatan penduduk cenderung mengalami penurunan? Kita jawab. Pertama-tama kita ambil dulu data dari diagram yang ada pada soal, yaitu diagram tentang kepadatan penduduk jiwa per kilometer bujur sangkar dengan luas wilayah kilometer bujur sangkar. Nah, kita lihat. Jadi data-data yang ada ini kita terjemahkan dalam bentuk tabel nilai X dan tabel nilai Y. Dari sini sebenarnya untuk statistik itu kita baru dapat berkesimpulan tentang korelasi suatu variabel dengan variabel lain itu berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi-asumsi yang ada. Jadi kita nyatakan dalam tabel data-data dari grafik ini dan sesuai dengan perakiraan ya. Jadi 0,9 itu sekitar 870 ya, 0,9 di bawah dari 875. Dari mana dapat 875? Kita jumlahkan 1000 dengan 7,5 itu dibagi 2. Jadi di 875 kita turun sedikit, kita anggaplah 870. Kemudian 16251 itu pas di sini ya. Titiknya di tengah, yaitu antara 750 dan 500. Kalau kita jumlahkan kemudian kita bagi 2 itu dapatnya 625 ya. Kemudian yang kedua 600 kita anggap segini saja, sedikit turun jadi 600, itu perakiraannya. Bisa saja lebih, bisa saja kurang sedikit. Kemudian 2,1 ini pas di sini 375 ya. Ya, itu dari 500 tambah 250 bagi 2 dapatnya 375. Selanjutnya 2,7, ini kita anggap 2,7 di sini sama dengan 625 ya, sama dengan nomor 1 tadi. Seterusnya 3,8, 3,72 yang ini, kemudian 4 itu 135 ya, ini 135 dianggap di sini karena di sini 125 ya. 135 di sini, kemudian 4-nya juga dapatnya 500. Selanjutnya data 5. Ini di sini 5 ya.
1 135 juga sama dengan yang tadi 4 ya. Kemudian di sini 5,1 ini di atas dulu, kurang dari 375 anggaplah 374 ya. Kemudian 5,5 di sini kita dapatnya 115 ya, di bawahnya 125 anggaplah 115. Kemudian 6-nya di sini naik sedikit. 6-nya itu di sini 135 ya. Sama dengan 33 titik ini itu 4, 5 dan 6 ini 135 ya. Kemudian 7,1 adalah sekitar 120 karena batasnya 125, di sini sekitar 120. Jadi kelihatan ya bahwa dari data pada tabel bisa disimpulkan bahwa dengan bertambahnya luas wilayah maka kepadatan penduduk per kilometernya per kilometer bujur sangkar ini ya, per kilometer bujur sangkar makin berkurang. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian D, semakin luas wilayah kepadatan penduduk cenderung mengalami penurunan. Bisa kita lihat di sini ya, saya ulangi sedikit, nilai X-nya bertambah sehingga nilai Y-nya itu cenderung mengalami pengurangan, meskipun ada daerah yang ceritanya tidak sesuai, misalnya 375 ke 625 ya. Tapi namun hanya ini kayaknya satu saja dengan yang ini 4 dengan itu saja yang cenderung naik sebentar kemudian turun lagi. Jadi ada dua data yang tidak sesuai. Namun secara umum bertambahnya luas wilayah maka kepadatan penduduk per kilometer bujur sangkar, di sini ada dua ya, saya lupa memberikannya, kilometer bujur sangkar makin berkurang ya. Jadi secara umum ya, meskipun ada data yang tadi yang tidak sesuai, yang ini misalnya 2,7 lebih 625, kemudian sekitar ini 5,1 meningkat menjadi 374. Jadi di sini hanya dua data ini yang tidak sesuai dengan penambahan luas wilayah, kemudian kepadatan penduduk berkurang. Jadi hanya dua wilayah itu dari sekian wilayah yang dari berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dari 13 titik yang ada. Jadi kesimpulannya secara umum, ingat ya, secara umum, tidak semuanya, tapi secara umum berarti kebanyakan, bisa disimpulkan bahwa bertambahnya luas wilayah maka kepadatan penduduk per kilometer bujur sangkar makin berkurang. Jadi jawaban cocok adalah jawaban D, semakin luas wilayah kepadatan penduduk cenderung mengalami penurunan. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.